Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Hairunisa dengan NIM 2021021029. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi HI dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Dini Amalia SEMM, serta dosen-dosen STIAI lainnya, dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Daftar isinya itu di sini ada 5, yaitu ada bab 1 latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dan manfaat penelitian. Bab 2-nya itu berisi kerangka pemikiran, bab 3-nya berisi metodologi, bab 4-nya berisi hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya berisi kesimpulan, implikasi, dan saran. Lalu ada pada latar belakang penelitian. Nah, fokusnya itu penelitiannya itu ada di Pasar Induk Cipinang, yaitu sebagai salah satu pusat distribusi beras terbesar di Indonesia yang memegang peranan penting dalam menentukan harga dan pasokan beras di pasar tradisional dan modern di Jakarta. Toko Saribumi yang terletak di kawasan pasar ini telah dikenal sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh konsumen untuk membeli beras baik dalam jumlah kecil maupun besar karena banyak beragam dan jenis berasnya. Nah, berdasarkan tabel 1.1 data penjualan beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang, pada periode 2021 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah penjualan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Toko Saribumi mencatat total penjualan sebesar 60.339 ton, yang angka ini mulai meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 81.894 ton. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 yang dimana penjualan mencapai puncak sebesar 144.698 ton. Hal ini mungkin menandakan kualitas pelayanan yang sangat baik yang mendorong pelanggan untuk terus membeli dari toko ini, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 38.102 ton, yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman stok. Lalu, selain kualitas pelayanan, harga juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pelanggan karena harga adalah faktor yang sangat sensitif bagi konsumen. Lalu juga ada pula permasalahan yang dialami pada toko Saribumi yaitu pada kualitas produk. Beras yang dijualnya pada tahun 2024 itu dia terjadi penurunan yang dimana dikarenakan ditemukannya butiran beras yang patah. Selain itu, adanya ketidakstabilan pasokan beras yang menyebabkan kelangkaan stok pada beberapa jenis produk tertentu. Tapi secara keseluruhan, kualitas produk ini terbukti sangat mempengaruhi keputusan pembelian, karena pelanggan tidak hanya mencari harga yang murah, tetapi juga mengutamakan nilai yang didapatkan dari kualitas produk, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian beras di Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang. Nah, lalu ada rumusan masalah dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada rumusan masalah, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang? Yang ketiga, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian beras Toko Saribumi Pasar Induk Cipinang? Lalu manfaat penelitiannya itu yang pertama ada bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kualitas pelayanan, harga, dan kualitas produk dalam mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam konteks bisnis atau penelitian lainnya. Yang ketiga, pada Toko Saribumi Pasar Induk, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi toko Saribumi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menetapkan harga yang sesuai, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Lalu di sini ada kerangka penelitian dan hipotesis. Nah, dalam kerangka pemikiran ini, dia ada variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu pada X1 kualitas pelayanan, X2-nya pada harga, dan X3-nya pada kualitas produk. Dan variabel dependen atau variabel terikatnya itu pada keputusan pembelian Y. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, kualitas pelayanan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau H1. H2-nya itu harga diduga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. H3-nya kualitas produk diduga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Nah, sumber datanya itu diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung.
Sedangkan teknik pengumpulan datanya, dia melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden dalam bentuk daftar pernyataan. Sedangkan populasi dari penelitian ini dia ada 104 pelanggan, yang di mana sampelnya itu dia menggunakan teknik probability sampling. Dan yang terakhir, teknik analisis datanya dia menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4.1. Nah, di sini ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan pada validitas konvergen atau outer loading-nya. Nah, dari hasil outer loading yang udah diolah menggunakan Smart PLS 4.1 ini, hasil akhir outer loading pada uji validitas konvergennya itu dia bersifat valid karena semua indikatornya berada di atas 0,70. Lalu di sini ada validitas diskriminan atau cross loading-nya. Bisa diperhatikan dari tabel cross loading itu sendiri, yaitu bahwa hasil menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya. Nah, hal ini menjadi bukti kuat bahwa validitas diskriminan untuk konstruk X1, X2, X3, dan Y dalam model yang dianalisis terpenuhi dengan baik. Lalu pada AV ini, pada penelitian ini, semua nilai AV-nya itu melebihi dengan nilai 0,50, yang dimana menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model ini memiliki validitas konvergen yang baik. Lalu pada uji reliabilitasnya itu, dinyatakan keterangannya dengan reliable pada variabel keputusan pembelian, kualitas pelayanan, harga, dan kualitas produk menunjukkan reliabilitas yang tinggi dengan Cronbet alpha dan composite reliability-nya masing-masing di atas 0,70. Lalu pada R-square-nya itu pada variabel keputusan pembelian, nilai R-square sebesar 0,849 termasuk dalam kategori pengaruh tinggi, karena berada di atas 0,70. Nilai R-square adjusted sebesar 0,46 menunjukkan bahwa 84,6% dari variasi konstruk endogen, variabel dependen masih dapat dipengaruhi oleh variabel dependen. Penurunan yang kecil dari S-square ke R-square adjusted hanya 0,3% yang menunjukkan bahwa penambahan variabel dependen tidak berlebihan dan setiap variabel independen memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap variabel dependen. Nah, R-square-nya itu pada variabel keputusan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh sedang, yaitu dengan nilai 0,233. Sedangkan pada variabel harga terhadap keputusan pembelian, dia memiliki pengaruh rendah yaitu dengan nilai 0,006. Pada variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dia memiliki pengaruh tinggi yaitu dengan nilai 0,455. Lalu pada uji hipotesisnya, ini adalah hasil dari bootstrapping yang diolah oleh Smart PLS 4.1 juga. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui antara lain pengaruh kualitas pelayanan X1-nya terhadap keputusan pembelian memiliki tes statistik yaitu 4,083, lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-values 0,000, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk harga atau X2 terhadap keputusan pembelian memiliki tes statistik yaitu 0,625, 0,627, lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-values 0,530, lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya kualitas produk atau S3 terhadap keputusan pembelian memiliki tes statistik yaitu 6,098, lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-values 0,000, lebih kecil dari 0,5. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan atau X1, kualitas produk atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y, sedangkan variabel harga atau X2 berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Nah, lalu di bab terakhir itu ada kesimpulan dan implikasi serta saran penelitian. Yang pertama, kesimpulannya itu pada kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis satunya diterima. Harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis duanya tidak diterima. Yang ketiga, pada kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima. Nah, implikasinya itu yang pertama, pada kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian, terutama pada indikator kedua, yang di mana karyawan memberikan rekomendasi beras yang tepat. Toko Sari Bumi perlu meningkatkan pengetahuan produk, komunikasi, dan teknologi. Namun pada indikator kelima menunjukkan nilai rendah, yang menandakan perlunya pelatihan komunikasi agar karyawan lebih efektif dan personal untuk memperkuat keputusan pembelian. Yang kedua, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, meski ada potongan harga pada indikator kelima, kualitas produk dan pelayanan lebih penting. Toko Sari Bumi perlu fokus pada kualitas dan promo yang terarah, namun pada indikator kedua menunjukkan harga tidak sebanding dengan manfaat. Toko Sari Bumi perlu menunjukkan hubungan harga dan kualitas serta mengedukasi pelanggan. Yang terakhir, pada kualitas produk,
Ia berpengaruh pada keputusan pembelian, terlihat pada indikator keenam yang menunjukkan kemasan, merek, dan rasa yang unggul. Toko Saribumi perlu menjaga kualitas dan mengedukasi pelanggan. Namun pada indikator ketiganya, dia menunjukkan kemasan belum memenuhi harapan toko Saribumi, maka perlu memperbaiki desain kemasan agar lebih menarik dan fungsional. Lalu sarannya itu, yang pertama bagi perusahaan, penelitian ini akan menjadi referensi untuk tahu Saribumi dalam memahami faktor-faktor mempengaruhi pembelian. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kualitas produk, mempertimbangkan promosi untuk menarik pelanggan, serta memastikan pelanggan pengalaman belanja yang nyaman. Nah, bagi peneliti selanjutnya itu diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber yang dipercaya. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas analisa penelitian dalam mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi pembelian, seperti branding, promosi, kepercayaan, word of mouth, loyalitas merek, dan minat beli agar memperkuat dan menambah wawasan apa saja yang dapat meningkatkan keputusan pembelian. Nah, bagi peneliti umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana kualitas pelayanan, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian, serta menambah pengetahuan yang lebih komprehensif tentang topik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.